Bab 516, Melawan Tuan Muda Api. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Benar, saya Duan Lingtian. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya terentang. Pada saat pertama yang memungkinkan, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pemuda berpakaian merah ini sebenarnya adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kedua. Orang ini terlihat sedikit di atas 30, dalam hal bakat alami. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan sosok yang berada di level sebagai 5 tuan muda yang hebat. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Saya telah melihat 4 dari 5 tuan muda yang hebat, mungkinkah dia tuan muda api yang berada di peringkat kedua? Tuan muda api, Zhang Yan. Pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran kerajaan hutan Azure, dan jenius yang paling menonjol dalam dao bela diri dari generasi muda keluarga kekaisaran. Duan Lingtian pernah mendengar tentang dia ketika dia berkeliaran. Saya mendengar Anda menggertak Ziyan. Ketika pemuda berpakaian merah itu menyebut Ziyan, sepertinya ada sedikit kasih sayang yang lembut bercampur di kedalaman matanya yang tajam. Peri seruling. Duan Lingtian tertegun, lalu mengerutkan kening. Kapan aku menggertaknya? Huff. Kamu masih berani memberi alasan. Wajah pemuda berpakaian merah itu tenggelam, dan cahaya ganas berkedip di matanya. Menindas Ziyan sama dengan melawan saya, Zhang Yan. Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya berhasil menembus ke tingkat pertama dari tahap pencongkelan Void, Anda bahkan telah memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Aku akan benar-benar merasakan gerakan hebatmu hari ini. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku. Zhang Yan maju selangkah, dan energi asal di tubuhnya melonjak saat matanya yang tajam menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Ini benar-benar dia. Duan Lingtian sepenuhnya mengkonfirmasi ketika dia mendengar Zhang Yan mengumumkan namanya. Dia bisa melihat bahwa Zhang Yan memiliki perasaan terhadap peri seruling, dan dia membela peri seruling sekarang. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak menggertaknya, adapun insiden tempo hari, dialah yang membawanya ke dirinya sendiri. Duan Lingtian dapat melihat bahwa meskipun Zhang Yan memusuhi dia, itu hanya terbatas untuk memberinya pelajaran dan tidak memiliki kebencian terhadapnya. Jadi dia menjelaskan dengan sangat sabar. Adapun jika Zhang Yan mendengarkan atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia campuri. Jika Zhang Yan benar-benar ingin bertarung, dia juga tidak takut. Zhang Yan ini adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kedua, dan hanya origin energinya yang mampu mengerahkan kekuatan 3000 mamut kuno. Bahkan jika force yang dia pahami hanyalah sebuah elementary force, kekuatannya masih akan sedikit melampaui milikku. Saat ini, pikiran Duan Lingtian berputar. Tapi, tidak semudah itu jika dia ingin mengalahkanku. Saat menghadapi lawan yang menyamai kekuatannya, Duan Lingtian merasakan darah di tubuhnya ada tanda-tanda mendidih. Pertarungan. Saya, Duan Lingtian, tidak takut. Jika Anda ingin bertarung, maka kami akan bertarung. Tidak peduli apa, kamu menyebabkan dia kehilangan muka di depan umum, hari ini, aku pasti akan membuatmu tahu untuk tidak membuat kesalahan seperti ini lagi. Lampu tajam berkedip di mata Zhang Yan saat dia berteriak dengan suara rendah. Mengingat bahwa kamu hanya seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama, aku tidak akan menggunakan force saat aku melawanmu hari ini. Tidak akan menggunakan force. Kata-kata Zhang Yan menyebabkan Duan Lingtian tertegun, lalu dia tidak bisa menahan senyum. Zhang Yan ini menarik. Mungkin, sejauh menyangkut Zhang Yan, dia akan mampu menghancurkan Duan Lingtian sepenuhnya bahkan jika dia tidak menggunakan force. Meskipun keributan antara Duan Lingtian dan Zhang Yan tidak keras dan tidak membuat khawatir aula luar, 9 siswa lainnya dari aula dalam mendengar suara-suara itu dan keluar. Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, Ji Feng, Si Mayang, dan yang lainnya hadir secara mengejutkan. Ini Tuan Muda Api. Tuan Muda Api telah datang. Beberapa siswa aula dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Beberapa murid aula dalam yang kultivasinya berada di bagian bawah memiliki alis yang berkerut rapat, dan mereka memiliki ekspresi-ekspresi gelisah dan khawatir. Kedatangan Flame Master juga berarti bahwa satu orang lagi akan dieliminasi dari aula dalam. Meskipun Tuan Muda Api dan Duan Lingtian siap untuk saling bersilangan pada saat ini, mereka tidak berpikir bahwa yang tersingkir adalah Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian kalah di tangan Tuan Muda Api, dan tempatnya di aula dalam disita. Dia bisa menantang siswa aula dalam lagi dan menempati tempat di aula dalam sekali lagi. Zhang Yan.
Sosok seperti peri berwarna ungu berjalan keluar dari salah satu halaman, dan itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Wanita muda itu memiliki sosok yang anggun, dan saat dia berdiri di sana, pesonanya yang ekstrim menarik perhatian semua orang. Justru peri seruling, Ziyan. Seiring dengan flute fairy berjalan keluar, Zhang Yan berbalik, dan ekspresi dingin dan acuh tak acuh menghilang digantikan oleh senyum hangat. Ziyan, lihat saat aku mengajari Duan Lingtian pelajaran untukmu. Zhang Yan, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusanku. Peri flute malah tidak menghargai kebaikan dan berbicara dengan acuh tak acuh. Adegan ini menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Setelah semua ini, ternyata Tuan Muda Api sedang berpikir dengan penuh harap. Ziyan, kamu adalah tunanganku, jika bukan aku yang ikut campur dalam urusanmu, lalu siapa lagi? Zhang Yan tidak marah karena peri seruling memperlakukannya dengan dingin. Senyum tergantung di wajahnya sejak awal hingga akhir, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan yang luar biasa. Seolah-olah dia terpesona ketika dia melihat wanita muda itu dengan tergila-gila. Siapa tunanganmu? Suara peri flute menjadi sedikit dingin. Sudah kubilang sejak lama, jangan harap aku akan menyetujui kontrak pernikahan. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Ziyan, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Tuan Muda Api berbicara dengan sangat sabar. Kalian berdua mengobrol perlahan. Duan Lingtian menguap ketika dia melihat Tuan Muda Api dan peri seruling mengobrol dengan lancar, dan dia bermaksud untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Jangan bergerak. Tapi Duan Lingtian baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosok yang telah berubah menjadi angin menghalangi jalannya. Pada saat ini, Zhang Yan tidak memiliki kerendahan hati ketika menghadapi peri seruling, dan ekspresinya dingin seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Duan Lingtian, aku pasti akan membantu Ziyan dengan benar melampiaskan amarahnya. Zhang Yan berteriak dengan suara ringan, lalu dia menerkam Duan Lingtian, dan tubuhnya yang bergoyang sangat gesit. Pada saat ini, Duan Lingtian memiliki kesalahpahaman, seolah-olah Tuan Muda Api telah berubah menjadi seekor loah yang gesit yang menyebabkan sulit bagi orang lain untuk menyentuhnya sedikitpun. Suara mendesing. Ketika Tuan Muda Api melintas ke arah Duan Lingtian, 3.000 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di langit, dan mereka berlari di belakangnya dengan sikap mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Seketika, Tuan Muda Api mengangkat tangannya dan menunjuk, dan titik itu merobek langit saat menusuk ke arah Duan Lingtian. Desir, kekuatan titik material yang terkondensasi dari origin energi menembak Duan Lingtian, dan itu menimbulkan gelombang lolongan yang menusuk telinga. Keterampilan bela diri jari. Duan Lingtian sedikit terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bela diri yang dilakukan Tuan Muda Api adalah keterampilan jari juga. Angin puyuh. Sejak awal sebelum Tuan Muda Api menyerang, Duan Lingtian sudah siap, dan sekarang seluruh tubuhnya melesat keluar disertai dengan gelombang angin dan guntur, menghindari serangan Tuan Muda Api yang mendekat dengan penuh amarah. Desir. Momentum jari origin energi tidak melambat saat melesat ke tanah, dan dengan mudah menembus lubang kecil tanpa dasar. Tapi, tidak ada yang memperhatikan ini saat ini. Tatapan semua orang tampaknya telah membahasnya sebelumnya dan telah turun ke langit di atas Duan Lingtian secara bersamaan. 3.000 siluet mamut kuno melayang di sana. Duan Lingtian telah menembus ke tingkat kedua dari Void Praying Stage. Seorang siswa Aula dalam tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Tidak, ini Force. Duan Lingtian menggunakan Force sebelumnya, dia masih seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Seorang murid Aula dalam yang memiliki mata yang jauh lebih tajam berbicara. Kekuatan. Kekuatan apa yang mampu memberikan Duan Lingtian kekuatan 1.000 siluet mamut kuno? Banyak orang sangat bingung. Angkatan dibagi menjadi 3 tahap. Biasanya berbicara. Elementary Force mampu menganugerahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan 200 mamut kuno. Half Step Advanced Force mampu menganugerahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan 500 mamut kuno. Advanced Force mampu menganugerahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan 2.000 mamut kuno. Tidak ada kekuatan yang menganugerahkan kekuatan 1.000 mamut kuno kepada seorang seniman bela diri. Pertanyaan orang-orang yang hadir adalah pertanyaan Zhang Yan pada saat yang sama. Duan Lingtian, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar dapat mengeksekusi kekuatan 3.000 mamut kuno, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, aku sudah bilang aku tidak akan menggunakan Force, jadi aku tidak akan melakukannya. Aku akan menggunakan kekuatan yang sama untuk mengalahkanmu.
Begitu Zhang Yan selesai berbicara, sosoknya bergoyang satu lagi, tampaknya telah berubah menjadi loah licin yang melintas ke arah Duan Lingtian. Angin puyuh. Duan Lingtian bergerak juga, dan dalam hal kecepatan, dia tidak kalah dengan Tuan Muda Api. Sedangkan tidak seperti Tuan Muda Api yang hanya memiliki energi asal murni di bawah kakinya. Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian muncul, ada juga kekuatan selain energi asal. Kali ini, kekuatan Duan Lingtian ditampilkan dengan jelas di depan mata sekelompok siswa aula dalam. Ini bukan hanya satu jenis kekuatan. Tuan Muda Gila, Luo Zhan, yang sedang menonton adalah yang pertama bereaksi, dan tatapannya benar-benar terfokus pada kaki Duan Lingtian. Selain kekuatan petir tingkat lanjut setengah, masih ada jenis kekuatan tingkat lanjut setengah langkah lainnya, angin. Itu kekuatan angin. Kekuatan angin tingkat lanjut setengah langkah. Setelah dia mengetahui kemampuan yang Duan Lingtian lakukan, hati Luo Zhan bergetar dan gumpalan kepahitan tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama yang memahami satu jenis Half-Step Advanced Force sudah cukup mengejutkan. Duan Lingtian malah memahami dua jenis kekuatan lanjutan setengah langkah. Bakat dan pemahaman alami saya dapat dianggap sebagai yang teratas di kerajaan-kerajaan hutan Azure, tapi sampai sekarang, saya bahkan belum memahami angkatan api tingkat lanjut setengah langkah. Gumpalan kepahitan yang tak terlihat melintas jauh di dalam mata Luo Zhan. Pada saat ini, semua siswa aula dalam tercengang ketika mereka melihat dua sosok cepat yang melintas di depan mata mereka. Duan Lingtian sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun saat menghadapi seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kedua. Angkatan angin tingkat lanjut setengah langkah. Pria tua di luar rumah yang indah itu menatap kosong ke pemandangan di aula dalam, dan dia sedikit linglung. Dua jenis Half-Step Advanced Force yang muncul pada saat yang sama saat sosok berwarna ungu itu melintas menyebabkan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Duan Lingtian, ambil ini. Zhang Yan dengan ringan berteriak sambil menunjukkan jarinya dengan mengangkat tangannya. Desir, kekuatan titik yang terkondensasi dari origin energi merobek langit dan mengeluarkan lolongan tajam yang memekakkan telinga saat melesat ke arah Duan Lingtian lebih besar dari. Duan Lingtian tiba-tiba berbalik, meniru gerakan Zhang Yan dan menunjukkan dengan jarinya. Titik badai. Seketika, jari material yang terkondensasi dari origin energi melesat keluar dari ujung jari Duan Lingtian. Tidak hanya itu, seutas energi ungu muda dan seuntai energi biru muda menemani jari ini untuk menembak. Kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Kekuatan angin tingkat lanjut setengah langkah. Desir, dua kekuatan titik yang diringkas dari origin energi bertabrakan satu sama lain. Bang! Ledakan besar terdengar ketika dua energi asal yang tangguh bertabrakan satu sama lain, kemudian mereka pada akhirnya tersebar bersama, berubah menjadi ketiadaan. Tepat ketika tubuh Duan Lingtian dan Zhang Yan bergetar pada saat yang sama, dan mereka mundur beberapa langkah. Suara mendesing. Di tempat di mana dua energi asal bertabrakan, aliran udara meledak, menyebabkan gelombang angin kencang yang menyapu ke sekeliling, dan menghantam pakaian kelompok siswa aula dalam sampai mereka berkibar-kibar dengan angin dan memancarkan suara mengepak. Tapi tidak ada yang peduli tentang ini sekarang. Tatapan semua orang telah turun ke Duan Lingtian secara bersamaan. Bab 517, Kejutan Luorong. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Mungkin, ketika Duan Lingtian mengeksekusi teknik gerakannya lebih awal, sebagian besar siswa aula dalam tidak memperhatikan kekuatan anginnya. Namun, ketika Duan Lingtian menunjukkan jari itu sebelumnya, kekuatan angin yang melilitnya diperhatikan oleh mereka. Selain Half-Step Advanced Lightning Force, sebenarnya ada Half-Step Advanced Wind Force dalam keterampilan bela diri jari yang dilakukan Duan Lingtian sebelumnya. Seorang siswa aula dalam tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Itu seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Kata-katanya menyebabkan semua siswa aula dalam yang hadir pulih dari keterkejutan mereka. Duan Lingtian, Tuan Muda Pedang memiliki tatapan yang rumit. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Duan Lingtian telah jauh melampaui dirinya. Tidak normal seperti yang diharapkan. Qi Feng dan Sima yang tersentak. Huff. Ekspresi Cai Jin suram, dan matanya menunjukkan ekspresi ganas. Dia benar-benar telah memahami dua Half-Step Advanced Forces, Periflut berdiri di sana, wajahnya yang cantik sedikit tergerak, dan matanya yang berair berisi ketidakpercayaan bercampur di dalamnya. Bahkan jika itu adalah orang yang bersangkutan, Zhang Yan,
Tuan Muda Api yang merupakan salah satu dari 5 Tuan Muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, dia sekarang terperangah. Kemampuan Duan Lingtian telah melebihi harapannya. Dia awalnya orang yang sombong dan selalu menolak untuk mengakui ada orang yang lebih unggul darinya. Bahkan jika itu adalah Tuan Muda Gila yang berada di peringkat teratas di antara 5 Tuan Muda yang hebat, dia juga tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari Tuan Muda Gila. Tapi sekarang, ketika dia berada di depan pemuda berbaju ungu ini, dia tidak bisa tidak merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mari kita berhenti di sini. Duan Lingtian melirik Zhang Yan dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke halaman dengan langkah besar dan kembali ke kamarnya. Kali ini, Zhang Yan tidak menghentikan Duan Lingtian. Setelah pertempuran ini, sekelompok siswa aula dalam dari Akademi Naga dan Phoenix dapat dianggap telah sepenuhnya memahami kekuatan Duan Lingtian. Tingkat kengerian murid jenius Sekte Pedang Bintang 7 telah melampaui imajinasi mereka. Setelah beberapa saat, Zhang menantang seorang siswa aula dalam, dan orang itu langsung mengaku kalah. Siswa aula dalam yang tersisa secara bertahap bubar. Aula dalam kembali tenang. Waktu berlalu, dan senja dengan cepat tiba. Di dalam sebuah penginapan di kota kekaisaran, 2 orang tua berkumpul. Apa yang terjadi? Heli sebenarnya belum kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi? Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali bahwa kedua lelaki tua ini adalah 2 tetua penjaga dari Tri Sekte Hutan Azure. Tang Huo dan Zhao Ming. Mungkinkah Duan Lingtian memperhatikannya? Wajah Tang Huo tenggelam. Mata Zhao Ming berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara rendah. Tang Huo, kita harus memikirkan cara untuk menangkap Duan Lingtian secepat mungkin, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Meskipun Zhao Ming sangat ingin mendapatkan susu stalaktit 10.000 tahun, ketika dia memikirkan bagaimana Duan Lingtian telah menghancurkan putra dan cucunya, gelombang api jahat tidak dapat membantu tetapi muncul di dalam hatinya. Jangan khawatir, Penatua Ming, kami akan menemukan peluang. Mata Tang Huo berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbicara perlahan. Tidak akan lama sebelum Akademi Naga dan Phoenix mungkin akan memberikan kelompok siswa misi untuk mendapatkan pengalaman dan temperamen. Pada saat itu, dengan murid-murid Tri Sekte Azure Forest kami memberikan kami informasi. Apakah Anda masih takut kami tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk menangkap Duan Lingtian? Ekspresi Zhao Ming sedikit mereda ketika dia mendengar ini, namun matanya masih berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Selama sebulan, Duan Lingtian tinggal dan berkultivasi di aula dalam akademi, dan dia tidak meninggalkan halamannya. Padahal selama bulan ini, berita tentang dia bertarung dengan Tuan Muda Api, Zhang Yan, seperti badai yang menyapu seluruh akademi, dan itu menyebabkan sebagian besar siswa akademi dipenuhi dengan pemujaan terhadapnya. 1 bulan kemudian, Duan Lingtian keluar dari kamarnya dan menikmati mandi matahari. Saya harap Luorong sudah menyiapkan semua bahan yang saya butuhkan. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan antisipasi. Pedang roh kelas 4. Memikirkannya saja membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Begitu dia berhasil menyempurnakan pedang roh kelas 4, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membuat pedang roh kelas 4 memiliki kemampuan untuk memperkuat kekuatannya sebesar 60%. Gagasan macam apa yang 60% dari kekuatan? Ambil Little Gold misalnya. Little Gold adalah binatang iblis Void Preying Stage tingkat ke-7, dan dia mampu mengerahkan kekuatan 1 naga bertanduk kuno hanya dengan mengandalkan origin energinya. 1 naga bertanduk kuno setara dengan kekuatan 10.000 siluet mamut kuno. Jika kekuatan ini diperkuat oleh pedang roh kelas 4 yang dia sempurnakan, itu akan mampu memberikan peningkatan kekuatan sebesar 6.000 mamut kuno. Dengan kata lain, begitu Little Gold mengandalkan pedang roh kelas 4 yang dimilikinya, dia akan mampu mengerahkan kekuatan 1 naga bertanduk kuno ditambah 6.000 mamut kuno. Jika Little Gold menggunakan kekuatan petir tingkat lanjutnya di atas ini, kekuatannya akan lebih menakutkan. Pada saat itu, dia hanya akan menjadi kekuatan 2.000 mamut kuno dari kekuatan 2 naga bertanduk kuno. Emas kecil, ayo pergi. Duan Lingtian memanggil tikus emas kecil itu sebelum meninggalkan aula dalam bersamanya. Ketika Duan Lingtian mendaftarkan dirinya di gerbang akademi, Duan Lingtian secara khusus mengamati untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, dia memperhatikan bahwa hanya seniman bela diri Void Preying Stage tingkat 9 yang mengawasinya dari bayang-bayang. Sepertinya masih orang itu dari sebelumnya. Duan Lingtian menghela nafas lega.
Dia benar-benar khawatir bahwa dua kambing tua dari Trisekte Azure Forest akan secara pribadi datang untuk memantau pergerakan di gerbang akademi. Fakta membuktikan bahwa kedua kambing tua itu tidak melakukannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan berani meninggalkan akademi seperti ini. Setelah dia selesai mendaftar, Duan Lingtian meningkatkan kecepatannya, dan dalam waktu singkat, dia melepaskan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 itu. Huff. Aku akan berurusan denganmu dengan benar setelah aku memperbaiki pedang roh kelas 4 untuk emas kecil. Duan Lingtian melayang tinggi di atas di langit saat dia melihat ke bawah pada pria parubaya berpakaian biru yang melihat sekeliling dan sepertinya mencari sesuatu, dan wajahnya sedikit tenggelam. Pria parubaya berpakaian biru mencari di sekitarnya sebelum pergi untuk melihat tempat lain. Sementara itu, Duan Lingtian turun dari langit dan kembali ke tempat dia mengibaskan pria parubaya berpakaian biru tadi. Selanjutnya, dia langsung pergi ke persekutuan pengrajin senjata. Guild utama Weapons Craftsman Guild sama ramainya seperti terakhir kali. Setelah Duan Lingtian masuk, dia pergi ke konter tempat wanita cantik itu berada. Wanita cantik itu mendaftarkan tugas untuk pengrajin senjata, dan ketika dia melihat tatapan fokus ke dirinya sendiri, dia melihat ke atas tanpa sadar. Hanya dengan pandangan sekilas, itu menyebabkan sosoknya yang halus bergetar. Selesaikan pekerjaanmu dulu. Ketika dia melihat wanita cantik yang ingin menghentikan pendaftaran tugas pengrajin senjata, Duan Lingtian mengirim transmisi suara untuk menghentikannya. Wanita cantik itu mengangguk, dan dia memandang Duan Lingtian setelah dia selesai, lalu berkata melalui transmisi suara, pengrajin senjata kelas 4 yang terhormat, Ketua Persekutuan telah menginstruksikan bahwa jika Anda datang, saya harus langsung mengundang Anda untuk menemuinya. Petik 2. Mem. Duan Lingtian mengangguk. Di bawah pimpinan wanita cantik itu, Duan Lingtian sekali lagi tiba di lantai 3 dari guild utama Weapons Craftsman Guild. Tuan Guildmaster, pengrajin senjata kelas 4 telah tiba. Wanita cantik itu berdiri di depan tangga dan berbicara dengan hormat ke arah dalam ruangan. Tidak seperti terakhir kali, suara tidak terdengar dari dalam waktu ini. Suara mendesing. Sosok yang seperti angin tiba di depan pintu dan membuka tirai. Tuan, silakan masuk. Orang tua yang membuka tirai itu adalah ketua persekutuan dari persekutuan pengrajin senjata, Luorong. Saat ini, Luorong menatap Duan Lingtian dengan penuh hormat dan hormat. Sosok halus wanita cantik itu bergetar ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia sudah siap secara mental sejak lama, dia tidak pernah menyangka bahwa tuan persekutuan tuan mereka benar-benar akan begitu rendah hati di hadapan pengrajin senjata tingkat 4 tuan ini. Lagi pula, bahkan jika dia bertemu Kaisar Kerajaan Azure Forest Imperial, Guildmaster mereka hanya akan mengangguk ringan. Duan Lingtian mengangguk dan berjalan masuk. Kamu boleh pergi. Luorong menginstruksikan wanita cantik itu sebelum berbalik dan mengikuti Duan Lingtian. Guildmaster Luo, apakah Anda menemukan hal-hal yang saya minta untuk Anda temukan? Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Luorong. Saya cukup beruntung untuk tidak gagal. Luorong mengangguk, dan kegembiraan yang sulit ditahan muncul di wajahnya. Selama bulan ini, dia praktis menggunakan seluruh jaringan hubungan yang dia miliki. Pada akhirnya, dia akhirnya mengumpulkan semua materi 3 hari yang lalu. Dia masih ingat seberapa cepat jantungnya berdetak saat itu. Itu adalah kegembiraan. Karena, dengan mengumpulkan semua bahan ini, dia akan bisa menyaksikan kelahiran senjata roh kelas 4 dengan kedua matanya sendiri. Ini adalah mimpi baginya. Duan Lingtian mengangguk lalu menerima materi dari Luorong sebelum menarik pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Emas kecil, pedangmu. Duan Lingtian melihat tikus emas kecil di bahunya. Duan Lingtian tiba-tiba berbicara menyebabkan Luorong tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana, dan tatapannya turun ke tikus emas kecil bersama dengan ini. Ketika Duan Lingtian datang terakhir kali, kekuatan spiritualnya telah memperhatikan bahwa tikus emas kecil ini tidak sederhana, dan dia tahu bahwa itu adalah binatang iblis. Adapun budidaya spesifik tikus emas kecil, dia tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Selain dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi orang lain, Duan Lingtian juga dapat mengandalkan pengalaman seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali untuk menyimpulkan kultivasi orang tersebut. Luorong benar-benar tercengang ketika dia melihat pedang roh berukuran saku muncul dengan cakar tikus emas kecil yang terangkat. Mengisap pedang roh kecil adalah sesuatu yang dia tahu tidak mungkin untuk disempurnakan oleh dirinya sendiri.
Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil dengan bersemangat menyerahkan pedang roh ke Duan Lingtian, dan sepasang mata hijau gioknya dipenuhi dengan antisipasi. Bu, Tuan, Anda menyempurnakan pedang roh ini. Luorong dengan keras menelan seteguk air liur, dan bertanya pada Duan Lingtian dengan sedikit ragu. Ya, Duan Lingtian mengangguk, lalu dia dengan santai meletakkan pedang roh seukuran saku tikus emas kecil itu dengan pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Tuan, kelas berapa pedang roh ini? Sejauh menyangkut Luorong, bahkan jika itu hanya pedang roh kelas 9, pedang roh sekecil itu sudah mengejutkan. Lagi pula, hanya ada sedikit pengrajin senjata yang mampu memperbaiki pedang roh sekecil itu. Setidaknya, bahkan jika dia mencoba, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pedang roh kelas 9 yang begitu kecil. Pedang roh kelas 5. Setelah Duan Lingtian menjawab Luorong, ekspresinya berubah serius. Aku akan mulai memperbaiki, perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, seberkas api biru berkobar di tangan Duan Lingtian. Api senjata kelas 4. Api senjata kelas 4 mengamuk dan gelisah, dan dalam sekejap mata, itu melelehkan pedang fleksibel Valet Myrtle dan pedang roh berukuran saku menjadi cairan yang digabungkan bersama. Luorong menarik napas dalam-dalam dan menyaksikan dengan konsentrasi penuh. Pada saat ini, perasaannya melonjak sangat. Pedang roh kelas 5. Pedang roh kecil itu sebenarnya adalah pedang roh kelas 5. Menurut dao penyempurnaan senjata yang saya pahami, bahkan pengrajin senjata kelas 1 mungkin tidak dapat memperbaiki pedang roh kelas 5 yang sekecil itu, di mana tepatnya guru ini mempelajari teknik penyempurnaan senjatanya. Detak jantung Luorong tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Untungnya, kultivasinya sangat dalam. Kalau tidak, jika itu adalah lelaki tua biasa, lelaki tua itu mungkin akan terkejut sampai-sampai jantungnya berhenti sejak lama. Bab 518, kelas atas di antara kelas atas. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah tumpukan bahan yang ditarik Duan Lingtian dikombinasikan dengan beberapa jenis bahan yang telah disiapkan Luorong. Mendesis. Api senjata kelas 4 naik secara eksplosif untuk melelehkan semua bahan menjadi cairan dan menyatukannya. Tidak hanya itu, di bawah desakan Duan Lingtian, cairan yang terbentuk dari bahan yang meleleh menyatu dengan bahan yang terbentuk dari dua pedang roh yang meleleh, dan mereka perlahan bergabung bersama, mencoba untuk menyatu. Tetapi penggabungan kedua kumpulan cairan ini jelas sedikit sulit. Bagaimana mungkin ini bisa menyatu? Luorong mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Duan Lingtian. Adegan di depannya benar-benar bertentangan dengan semua pengetahuan yang dia miliki tentang dao tentang penyempurnaan senjata. Menurut pengetahuannya, tabu terbesar dalam pemurnian senjata dao adalah serakah untuk sukses dan terburu-buru seperti ini untuk menggabungkan cairan yang terbentuk dari bahan dan cairan dari senjata roh yang ada. Jika itu dia, dan dia ingin meningkatkan senjata roh kelas 7 menjadi senjata roh kelas 6. Langkah pertama yang perlu dia lakukan adalah melelehkan senjata roh kelas 7 menjadi cairan, lalu mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Kalau tidak, hampir tidak mungkin cairan yang terbentuk dari senjata roh menyatu dengan cairan yang terbentuk dari material. Karena pengotornya terlalu banyak dan itu akan mempengaruhi sekering. Namun, setelah beberapa saat, Luorong tercengang. Karena dia dengan jelas melihat bahwa Duan Lingtian benar-benar menggabungkan kedua jenis cairan itu bersama-sama, dan Duan Lingtian tidak menghilangkan kotoran di dalam pedang roh kelas 5 sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Luorong mengungkapkan ekspresi terkejut. Adegan di depannya telah sepenuhnya membalikkan pengetahuannya terhadap dao penyempurnaan senjata. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa seseorang mampu melakukan ini. Seiring dengan berlalunya waktu, keterkejutan di wajah Luorong mereda. Namun, keterkejutan Luorong bahkan belum sempat memudar ketika ekspresinya memerah. Karena Duan Lingtian sudah mulai memurnikan sekarang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mungkin demi menjaga Luorong, Duan Lingtian dengan sengaja memperlambat gerakan pemurniannya. Teknik penyempurnaan senjata yang sangat mendalam datang dengan mudah di tangan Duan Lingtian. Tetapi bahkan jika Duan Lingtian sengaja melambat, Luorong masih melihat semuanya dengan kabur. Ajaib, ajaib, terlalu ajaib. Pada saat ini, Luorong hampir bisa mendengar suara detak jantungnya. Teknik penyempurnaan senjata yang begitu dalam adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar. Dia tiba-tiba merasa jika dibandingkan dengan teknik penyempurnaan senjata yang dimiliki pemuda ini,
teknik penyempurnaan senjata yang dia kuasai hanya kalah dengan sampah. Sepertinya warisan penyempurnaan senjata Dao yang diperoleh master ini tidak sederhana. Luorong berpikir dalam hati. Sejauh yang dia ketahui, pemuda ini dapat memiliki kemampuan seperti itu dalam penyempurnaan senjata di usia yang begitu muda pasti karena dia memiliki guru yang hebat di belakangnya. Padahal guru hebat itu setidaknya adalah eksistensi yang merupakan pengrajin senjata kelas 3 atau lebih. Mungkin, guru dari master dalam Dao penyempurnaan senjata ini berasal dari negeri asing. Ketika dia berpikir sampai di sini, hati Luorong bergetar. Rasa hormat di kedalaman tatapannya tumbuh. Waktu diam-diam mengalir. Karena harus menjaga Luorong, Duan Lingtian sengaja melambat. 3 jam penuh berlalu sebelum Duan Lingtian membagi cairan yang telah benar-benar menyatu sempurna menjadi satu dan melompat-lompat di atas senjata apinya menjadi 2 kolam. Salah satu kolam ini sangat kecil. Tuan ingin memurnikan 2 pedang roh kelas 4. Luorong merasa dirinya sedikit mati rasa, seolah-olah apapun yang terjadi di tangan pemuda di hadapannya tidak pantas untuk dikejutkan. Menyempurnakan 2 senjata roh kelas 4 pada saat yang sama. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan pemuda di depannya. Tebakan Luorong benar. Duan Lingtian justru berniat untuk memperbaiki 2 pedang roh kelas 4 secara bersamaan. Satu untuknya dan satu untuk tikus emas kecil. Dengan mengangkat tangannya, kedua genangan cairan itu berangsur-angsur terkompresi menjadi bentuk. Teknik pembuatan senjatanya yang dalam muncul sekali lagi. 1 jam kemudian, 2 embrio pedang telah menunjukkan bentuk awal mereka, dan mereka memancarkan untaian aura sengit. Itu adalah aura tajam pedang. Pedang roh bahkan belum selesai, namun mereka sudah mengeluarkan aura seperti itu, sepertinya kemampuan amplifikasi dari pedang roh yang akan disempurnakan guru sangat luar biasa. Sebagai pengrajin senjata kelas 6 dan ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, Luorong secara alami tahu alasan fenomena seperti itu muncul. Aku khawatir 2 pedang roh kelas 4 yang sedang disempurnakan guru ini akan dapat memperkuat kekuatan setidaknya 59%. Pedang roh kelas 4 yang dapat memberikan amplifikasi 59% dapat dianggap sebagai pedang kelas atas. Tentu saja, kelas atas ini menuju pedang roh kelas 4. Pedang roh kelas 4 biasa paling mampu meningkatkan kekuatan sebesar 57% atau 58%. Sedangkan pedang roh kelas 4 yang berada di kelas atas malah mampu memperkuat kekuatan sebesar 59%. Teknik penyempurnaan senjata yang mendalam datang dengan mudah di tangan Duan Lingtian dan berlanjut tanpa akhir. Kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Ini menyebabkan Luorong tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Sekarang, dia sudah benar-benar tidak dapat menangkap jejak teknik penyempurnaan senjata Duan Lingtian. Tentu saja, dia tahu bahwa Duan Lingtian harus mempercepat sekarang. Kalau tidak, akan sulit bagi embrio pedang untuk benar-benar terbentuk. 1 jam lagi berlalu. Kedua embrio pedang akhirnya terbentuk, dan aura ganas yang dipancarkan dari mereka bahkan lebih murni. Setelah embrio pedang terbentuk, penyempurnaan lanjutan menjadi mudah. Setelah 1 jam, Duan Lingtian berhasil menyempurnakan 2 pedang roh kelas 4. Salah satunya adalah pedang roh konvensional berwarna ungu tua, yang lainnya adalah pedang roh ungu tua berukuran saku emas kecil. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian melemparkan pedang roh berukuran saku ke Little Gold dan tersenyum. Cobalah. Skeak-skeak gelombang, ketika Duan Lingtian memurnikan, tikus emas kecil itu tidak berani membuat suara dan mengganggunya, dan dia sangat bosan sejak lama. Sekarang, ketika dia menerima pedang roh berukuran saku, dia melompat kegirangan. Mencicit. Tikus emas kecil itu mengeluarkan teriakan tajam, dan seekor naga bertanduk kuno yang hidup muncul di atasnya dan perlahan-lahan melingkar ke bawah. Kekuatan satu naga bertanduk kuno. Pupil mata Luorong mengerut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tikus emas kecil ini sebenarnya adalah binatang iblis Void Preying Stage tingkat ke-7. Sama sekali tidak mungkin untuk membedakan hanya dari penampilan luar. Pada saat berikutnya, pupil matanya yang mengerut erat bahkan tidak punya waktu untuk mereda ketika wajahnya tertutup oleh keterkejutan. Surga, apa yang dia lihat? Di langit, siluet mamut kuno yang muncul di sekitar siluet naga bertanduk kuno tumbuh semakin banyak. 1000, 2000, 3000. Ketika tiba di 5000, itu masih meningkat tanpa henti. Pada akhirnya, jumlah siluet mamut kuno ditetapkan pada 6000. Dengan kekuatan satu naga bertanduk kuno sebagai fondasi, penguatan kekuatan 6000 mamut kuno.
60% amplifikasi. Luorong memiliki ekspresi kaget saat dia bergumam. Dia secara alami tahu dengan jelas apa arti pedang roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 50%. Jika dikatakan bahwa pedang roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 59% adalah kelas atas di antara pedang roh kelas 4. Kemudian pedang roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 60% adalah kelas atas di antara kelas atas. Skeak-skeak gelombang, setelah tikus emas kecil itu mengalami kekuatan pedang roh kelas 4, sepasang mata hijau gioknya berkedip dengan kilau kegembiraan yang sulit pudar setelah waktu yang lama. Tidak terlalu buruk. Duan Lingtian mengangguk dan tidak terlalu terkejut. Menyempurnakan pedang roh kelas 4 yang bisa memberikan amplifikasi 60% tidak mengejutkan baginya. Bagaimanapun, dia sepenuhnya mengikuti sesuai dengan teknik penyempurnaan senjata Kaisar Bela Diri kelahiran kembali ketika menyempurnakan pedang roh kelas 4 sebelumnya, dan itu tidak jauh berbeda dengan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sendiri yang menyempurnakannya. Jika seseorang berbicara tentang perbedaan, maka api senjata Duan Lingtian saat ini jauh lebih rendah daripada yang dimiliki Kaisar Bela Diri kelahiran kembali pada puncaknya. Api senjata Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di puncaknya adalah api senjata kelas kerajaan. Api senjata kelas kerajaan yang mampu menyempurnakan senjata roh kelas kerajaan. Senjata roh kelas kerajaan, aku ingin tahu berapa banyak waktu yang harus aku habiskan sebelum bisa memperbaikinya. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, jika seseorang ingin memadatkan api senjata tingkat kerajaan semu dan menyempurnakan senjata roh tingkat kerajaan semu, maka kultivasi seseorang harus mencapai tahap Raja Bela Diri. Tahap Martial Monarch adalah tahap yang melampaui tahap transformasi Void. Sedangkan jika seseorang ingin memadatkan api senjata kelas kerajaan dan menyempurnakan senjata roh kelas kerajaan, maka kultivasinya pasti telah mencapai tahap Kaisar Bela Diri. Dengan kata lain, hanya setelah saya menjadi Kaisar Bela Diri, saya dapat memadatkan api senjata kelas kerajaan dan menyempurnakan senjata roh kelas kerajaan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia berpikir dalam hatinya. Pada saat dia menjadi Kaisar Bela Diri, dia tidak tahu tahun berapa sekarang. Tapi, tiba-tiba, seperti teringat sesuatu, tatapan Duan Lingtian berbinar. Ketika kehidupan kedua Kaisar Bela Diri kelahiran kembali mengalami kelahiran kembali, harta karun besar yang awalnya ingin dia tinggalkan untuk kehidupan ketiganya berisi beberapa senjata roh kelas kerajaan. Begitu aku tiba di negeri asing dan mengikuti ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk mengambil harta karun besar itu, aku akan bisa mendapatkan senjata roh kelas kerajaan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian merasakan gelombang kegembiraan. Senjata roh kelas kerajaan. Kekuatan yang diperkuat oleh senjata roh kelas kerajaan lebih dari 2 kali lipat dari kekuatan pengguna. Bagaimanapun, senjata roh kelas 1 sudah mampu memperkuat kekuatan sekitar 90%. Sedangkan senjata roh kelas kuasi royal mampu memperkuat kekuatan seseorang hingga 100%. Guildmaster Luo, berapa banyak yang kamu lihat dengan jelas sebelumnya? Setelah Duan Lingtian menyingkirkan pedang roh kelas 4 lainnya, dia memandang Luo Rong dan bertanya. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa Luo Rong linglung. Tidak buruk. Luo Rong tercengang di tempat, dan sudut mulutnya berkedut kuat saat dia mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian secara kausal sebelumnya di benaknya. Memperbaiki pedang roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 60% dan bisa disebut kelas atas di antara kelas atas. Itu hanya tidak buruk. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pemuda ini mengatakan ini dengan sengaja membuat orang lain marah. Guru persekutuan Luo. Luo Rong baru pulih dari keterkejutannya setelah Duan Lingtian memanggil untuk kedua kalinya, dan dia berkata dengan ketakutan, "Tuan, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Luo Rong bahkan lebih hormat ketika menghadapi Duan Lingtian setelah menyaksikan kemampuan penyempurnaan senjata Duan Lingtian dengan kedua matanya sendiri. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu, seberapa jelas kau melihat teknik penyempurnaan senjataku dari sebelumnya?" Duan Lingtian mengulangi pertanyaannya. Luo Rong tersenyum pahit ketika mendengar ini. "Tuan, maafkan Luo Rong karena lamban dan tidak dapat mengikuti tindakan Anda." Duan Lingtian mengangguk. Balasan Luo Rong sesuai dengan harapannya. "Bagaimana dengan ini, aku akan datang ke sini sebulan sekali di masa depan dan mewariskan beberapa teknik penyempurnaan senjata kepadamu," kata Duan Lingtian kepada Luo Rong. Karena Luo Rong telah membantunya mengumpulkan bahan,
dia secara alami akan menepati janjinya dan membantu Luorong menjadi pengrajin senjata kelas 5. Terima kasih Tuan. Mata Luorong berbinar. Selanjutnya, Duan Lingtian menghabiskan waktu 1 sore untuk membimbing Luorong. Ketika senja tiba dan ketika dia melihat Luorong masih merenung dalam-dalam, Duan Lingtian diam-diam meninggalkan persekutuan utama pengrajin senjata. Emas kecil, bersiaplah, seseorang telah mengirim dirinya sendiri untuk mempersembahkan korban pada pedangmu. Setelah Duan Lingtian melewati beberapa jalan, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Dia memperhatikan bahwa seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 mengikutinya lagi. Bab 519, Misi Pengalaman. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Pria parubaya berpakaian biru itu melihat ke kiri dan ke kanan di gang terpencil untuk sementara waktu sebelum melangkah ke langit. Di mana dia? Pria parubaya berpakaian biru itu mengerutkan kening. Ini sudah ketiga kalinya. Mungkinkah dia memperhatikanku? Tepat pada saat ini, lolongan angin yang menakjubkan terdengar dari belakangnya. Itu menyebabkan wajah pria parubaya berpakaian biru menjadi muram, dan pikirannya menjadi tegang. Pada saat yang sama, dia mendengar suara acuh tak acuh terdengar dari belakangnya. Apakah kamu mencariku? Duan Lingtian berdiri di udara saat dia melihat dengan ekspresi tenang pada pria parubaya yang berbalik perlahan, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh. Pria parubaya berpakaian biru ini adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 yang mengikutinya sebelumnya. Duan Lingtian, kamu benar-benar memperhatikanku. Pria parubaya berpakaian biru itu tersentak ketika melihat Duan Lingtian. Siapa sebenarnya kamu? Duan Lingtian tidak terkejut bahwa pria parubaya berpakaian biru itu mengenalnya, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sengit. Emas kecil, bersiaplah untuk memusnahkannya kapan saja. Transmisi suara Duan Lingtian masuk ke telinga tikus emas kecil tepat waktu. Skeak-skeak gelombang, emas kecil itu mengangguk, lalu mengangkat cakarnya dan pedang roh yang memancarkan aura tajam muncul. Justru pedang roh kelas 4 yang telah disempurnakan Duan Lingtian untuknya. Pria parubaya berpakaian biru itu tampaknya telah memperhatikan permusuhan Duan Lingtian dan dia berkata dengan senyum pahit, jangan salah paham, saya anggota Akademi Naga dan Phoenix. Wakil dekan yang menginstruksikan saya untuk melindungi Anda dari bayang-bayang. Anggota Akademi Naga dan Phoenix. Duan Lingtian mengerutkan kening. Apakah kamu punya bukti? Dengan mengangkat tangannya, sebuah token perintah telah muncul. Kamu seharusnya mengenali token perintah ini, kan? Duan Lingtian melihat token perintah. Duan Lingtian memiliki sedikit kesan tentang token perintah ini. Token perintah pekerja Akademi Naga dan Phoenix mirip dengan token perintah ini. Duan Lingtian mengkonfirmasi identitas pria parubaya berpakaian biru itu. Dia adalah teman dan bukan musuh. Baik, setelah Duan Lingtian mengkonfirmasi identitas pria parubaya berpakaian biru itu, dia mengangguk sebelum perlahan turun dari langit. Ketika dia melihat Duan Lingtian pergi, pria parubaya berpakaian biru mengikutinya. Tapi dia bahkan tidak mengikutinya melalui beberapa jalan sebelum diguncang oleh Duan Lingtian. Tugas apa yang diberikan wakil dekan kepada saya? Duan Lingtian ini telah mengguncang saya berulang kali, apakah ada artinya mengikutinya? Pria parubaya itu tertawa dengan ketidakberdayaan yang pahit. Malam perlahan tiba, dan Duan Lingtian kembali ke akademi tepat waktu. Aturan akademi adalah bahwa seorang siswa memiliki kesempatan untuk pergi keluar sebulan sekali, namun mereka tidak diizinkan untuk bermalam. Setelah dia kembali ke aula dalam dan berjalan ke kamarnya, Duan Lingtian duduk bersila. Dia mengkonsumsi pil kondensasi void dan mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk petir Wim. Pil void condensing yang Duan Lingtian haluskan memiliki kemurnian di atas 90% dan itu jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan void condensing pil. Di bawah bantuan void condensing pil dan mengandalkan bakat alami Duan Lingtian yang berada pada batasnya, kecepatan origin energi di tubuhnya telah secara praktis mencapai tingkat yang mencengangkan. Energi asal yang tak terbatas tak henti-hentinya berkelebat di dalam tubuh Duan Lingtian. Menurut kecepatan ini, tidak akan lama sebelum aku bisa menembus ke tingkat kedua dari Void Praying Stage. Duan Lingtian berpikir dalam hati. 3 hari kemudian, fajar, Duan Lingtian terbangun dari tidurnya oleh suara bising di luar. Duan Lingtian. Duan Lingtian mendengar seseorang memanggilnya. Dia membuka pintu dan berjalan ke halaman, dan dia memperhatikan bahwa orang yang memanggilnya adalah Ji Feng. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Duan Lingtian bertanya. Duan Lingtian,
Akademi telah mengeluarkan misi bagi kita untuk mendapatkan pengalaman dan temperamen. Lihat, semua orang telah menuju ke alun-alun di tengah, kata Ji Feng. Baru sekarang Duan Lingtian memperhatikan bahwa tidak ada satupun dari kelompok siswa aula dalam yang tersisa, dan dia tepat pada waktunya untuk melihat banyak sosok yang bergerak ke kejauhan. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangguk, lalu membawa tikus emas kecil itu saat dia mengikuti murid-murid aula dalam lainnya bersama Ji Feng. Di dalam Akademi Naga dan Danau, selain aula dalam dan aula luar menempati area yang luas, alun-alun di tengah menempati area yang sangat luas. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun di tengah. 8 siswa aula dalam berdiri paling depan dari orang-orang ini, dan yang lainnya semuanya adalah siswa aula luar. Berbeda dengan siswa aula dalam yang penuh dengan energi dan vitalitas, semua siswa aula luar memiliki ekspresi suram dan redup, dan mereka tampak seperti kekurangan gizi. Jelas, ini terkait dengan makanan dan minuman yang biasa mereka terima. Siswa aula dalam menerima anggur dan makanan lezat untuk setiap makanan, dan itu bisa dianggap sebagai kenikmatan yang saleh. Sedangkan siswa aula luar hanya memiliki sup nasi dan mantou untuk setiap makanan, dan itu hanyalah perbedaan antara surga dan bumi jika dibandingkan dengan perlakuan siswa aula dalam. Ini Duan Lingtian. Seseorang berseru kaget, menyebabkan tatapan sekelompok siswa aula luar menembaki Duan Lingtian, dan tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman yang membara. Duan Lingtian adalah sosok legendaris dari generasi muda kerajaan Azure Forest Imperial. Ketika sebelum Duan Lingtian, sulit bagi mereka untuk memiliki hati untuk membandingkan diri mereka dengan dia, dan hanya ada rasa hormat di hati mereka. Tentu saja, sejumlah kecil siswa aula luar memiliki ekspresi muram. Orang-orang ini adalah murid yang relatif luar biasa dari Tri Sekte Hutan Azure yang direkomendasikan ke Akademi Naga dan Phoenix. Liu Yue. Tatapan Duan Lingtian dengan cepat tertarik pada sosok wanita muda di depannya tidak asing baginya. Dahulu kala, sebelum Sekte Pedang Bintang 7 dimusnahkan, dan sebelum Tri Sekte Azure Forest ada, dia telah melihat wanita ini di kompetisi bela diri dari 5 sekte besar yang diadakan oleh Sekte Pedang Teratai Setan. Murid pribadi mantan pemimpin Sekte Bulan Salju, Liu Yue. Ketika Duan Lingtian memandang Liu Yue juga memandang Duan Lingtian. Liu Yue memiliki tatapan yang rumit. Hari itu selama kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, Duan Lingtian telah mengalahkan Tuan Muda Pedang, Long Yun, dan itu menyebabkan dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Pada saat itu, dia diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan melampaui Duan Lingtian suatu hari nanti. Namun, ketika dia tiba di akademi dan mendengar tentang kekuatan Duan Lingtian, hatinya yang membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melampaui Duan Lingtian sepanjang hidupnya. Liu Yue, ketika Sekte Pedang Bintang 7 saya dimusnahkan hari itu, jika saya tidak salah, Anda dan beberapa orang di samping Anda ada di sana pada saat itu dan bahkan telah membunuh banyak orang dari Sekte Pedang Bintang 7 saya. Rasa dingin yang mengerikan muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan transmisi suaranya menembus gendang telinga Liu Yue. Dia mungkin tidak memiliki kesan tentang murid-murid Tri Sekte Azure Forest lainnya, tetapi Liu Yue dan beberapa murid di sisinya semuanya adalah murid elit dari Tri Sekte Azure Forest. Ketika mereka bergabung dalam keributan hari itu, murid Sekte Pedang Bintang 7 yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan mereka. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Selama dia menemukan kesempatan, dia sama sekali tidak akan membiarkan Liu Yue dan yang lainnya pergi. Sedangkan wajah Liu Yue menjadi pucat ketika dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian, karena dia dapat membedakan niat membunuh yang terkandung dalam suara Duan Lingtian. Jejak dingin muncul di hatinya tanpa alasan. Qi Feng yang melihat Duan Lingtian berhenti untuk menatap Liu Yue dan telah mengenali identitas Liu Yue sebagai murid Azure Forest Tri Sekte mampu merasakan bau mesiu di antara keduanya. Tiba-tiba, sesosok muncul dalam bidang penglihatan Qi Feng. Duan Lingtian, wakil dekan Qi telah tiba. Qi Feng mengingatkan Duan Lingtian. Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya dan mengangguk sebelum menuju ke siswa aula dalam lainnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Liu Yue. Sejauh yang dia ketahui, seorang murid Azure Forest Tri Sekte yang baru saja melangkah ke setengah langkah Void Stage namun tidak dapat menempati tempat di aula dalam Akademi Naga dan Phoenix, tidak dapat menjadi ancaman baginya. Ketika Duan Lingtian masuk ke barisan siswa aula dalam, dia bisa melihat dua tatapan tajam menatapnya pada saat yang bersamaan.
Pemilik dari kedua tatapan itu masing-masing adalah peri seruling, Ziyan, dan Tuan Muda Api, Zhang Yan. Duan Lingtian, saya harap Anda tidak mengecewakan saya dalam kompetisi antara para jenius 10 bulan dari sekarang. Pada saat itu, saya tidak hanya akan menggunakan Force, saya bahkan akan menggunakan senjata roh. Saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya, untuk melawanmu. Transmisi suara Zhang Yan masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu dipenuhi dengan jejak permusuhan sengit. Aku akan membawamu sampai akhir. Duan Lingtian mengangkat bahu dan acuh tak acuh. Sementara itu, kelompok siswa aula luar melihat wakil dekan Qiming juga, dan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Aku ingin tahu misi pengalaman macam apa yang akan diberikan akademi kepada kita. Tidak peduli apa itu, saya akan melakukan yang terbaik seharusnya. Jika kita dapat memperoleh poin misi yang cukup, kita bahkan dapat bertukar senjata roh kelas 6. Keterampilan bela diri peringkat bumi, dan bahkan pil obat kelas tinggi, dan buah roh. Hehe, aku tidak pernah mempertimbangkan persaingan antara para jenius ketika aku datang ke Akademi Naga dan Phoenix. Tujuanku adalah untuk mendapatkan poin misi dan menukarnya dengan hal-hal yang aku inginkan. Ya, seharusnya hanya ada 5 tempat untuk kompetisi antara para jenius, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Kelompok siswa aula luar berbisik dalam diskusi, dan itu semua didengar oleh Duan Lingtian. Poin misi. Tukarkan senjata roh kelas 6, keterampilan bela diri peringkat bumi, dan bahkan pil obat tingkat tinggi dan buah roh. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Tidak heran berbagai kekuatan kerajaan-kerajaan hutan Azure merekomendasikan begitu banyak orang ke Akademi Naga dan Phoenix. Jadi ternyata sebagian besar kekuatan tidak tertarik pada kompetisi bela diri, tapi ini. Mereka tidak memiliki pemikiran tentang kompetisi bela diri 10 dinasti. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah bahwa poin misi Akademi Naga dan Phoenix dapat ditukar dengan berbagai hadiah. Sedangkan poin misi diperoleh dari misi pengalaman. Bahkan ada buah roh. Aku ingin tahu buah roh apa. Akan sangat bagus jika itu adalah buah roh yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual, atau mungkin buah roh yang mampu memajukan kultivasi seorang seniman bela diri Void Praying Stage. Duan Lingtian sedang bermimpi di dalam hatinya. Kesunyian. Sementara itu, wakil dekan Akademi Qiming telah tiba di depan sekelompok siswa, dan dia berteriak dengan suara keras. Setelah sekelompok siswa terdiam, Qiming berkata, dalam setengah bulan ke depan, kalian semua akan meninggalkan akademi dan menyelesaikan misi pengalaman. Pengalaman misi. Semua orang termasuk Duan Lingtian menahan napas. Mereka semua ingin tahu seperti apa misi pengalaman itu. Qiming melanjutkan dan berkata, baru-baru ini, sekelompok bandit tangguh yang tidak diketahui asalnya telah muncul di Blackwing Ridge yang ada di sebelah timur kota kekaisaran kerajaan hutan Azure kami. Banyak kota kecil dan desa di sekitar Blackwing Ridge telah tersiksa dan secara tragis terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Misi Anda adalah bertanggung jawab untuk memusnahkan bandit ini dan membiarkan kota-kota kecil di sekitar Blackwing Ridge yang selamat untuk menghindari nasib yang sama. Qiming selesai berbicara dengan satu tarikan napas. Bandit. Wajah Duan Lingtian sedikit tenggelam. Ketika dia mendapatkan pengalaman dan membuat dirinya marah sebelumnya, yang paling dia benci adalah bandit. Para bandit itu sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan seringkali akan memusnahkan seluruh kota atau desa. Jadi setiap kali dia bertemu dengan mereka, dia akan memberi mereka pelajaran. Jadi itu bandit. Kata-kata Qiming menyebabkan banyak orang menghela nafas lega. Sejauh yang mereka ketahui, seberapa kuatkah bandit belaka? Tidak ada kekurangan keberadaan di Void Praying Stage di antara mereka. Bukankah membunuh beberapa bandit sangat mudah? Huff. Qiming tampaknya telah memahami pikiran kelompok siswa ini, dan dia mendengus dingin. Jangan meremehkan bandit-bandit ini, menurut pengetahuanku. Tidak kurang dari 10 keberadaan di Void Praying Stage di antara para bandit ini. Bab 520, Void Refining Fruit. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak kurang dari 10 bandit di Void Praying Stage. Begitu Qiming selesai berbicara, tidak peduli apakah itu siswa aula luar, atau siswa aula dalam, semua siswa akademi menjadi serius dalam ekspresi. Ekspresi Duan Lingtian menjadi serius juga. Wakil Dekan Qi, karena para bandit itu sangat tangguh, lalu mengapa kerajaan-kerajaan hutan Azure tidak langsung mengirim pasukan untuk memusnahkan mereka? Tuan Muda Gila, Luo Zhan, bertanya dengan suara yang dalam. Tentara. Qiming menggelengkan kepalanya. Menurut pengetahuan saya,
yang terlemah di antara bandit itu adalah keberadaan di Nash Chen Soul Stage. Selain itu, mereka sangat ahli dalam penyembunyian dan telah sepenuhnya menjadikan Blackwing Ridge sebagai rumah mereka. Jadi, tentara benar-benar tidak dapat menangani mereka. Awalnya, Yang Mulia siap untuk mengirim ahli untuk memusnahkan mereka, tetapi pada akhirnya, Yang Mulia memikirkan kalian semua, kemudian bermaksud untuk menyerahkan misi ini kepada semua orang. Saat dia selesai berbicara, tatapan Qiming tiba-tiba menyala. Selama misi ini, selain dapat menukar berbagai item langka dan berharga setelah poin misi Anda mencapai level tertentu, karena sulitnya misi kali ini, Yang Mulia telah menyiapkan hadiah tambahan untuk orang yang poin misinya berada di peringkat nomor 1 selama misi ini. Hadiah tambahan. Kata-kata Qiming menyebabkan mata semua murid Void Praying Stage Inner Hall, termasuk Duan Lingtian, menyala. Sebab, mereka memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan poin terbanyak dalam misi kali ini. Bagaimanapun, kekuatan mereka adalah yang terkuat. Hadiah tambahan itu adalah buah pemurnian Void. Void pemurnian buah. Suara Qiming baru saja terdengar ketika ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Buah pemurnian Void adalah buah roh yang sangat sulit didapat, dan mampu meningkatkan budidaya seniman bela diri Void Praying Stage. Seharusnya, setelah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-9 yang telah memahami konsep mengkonsumsi buah pemurnian Void, seniman bela diri akan dapat menerobos ke tahap inisiasi Void dalam waktu singkat. Jika seniman bela diri Void Praying Stage biasa mengkonsumsinya, seniman bela diri setidaknya akan menembus level dalam waktu singkat, dan mereka yang memiliki bakat alami yang baik bahkan mampu menembus 2 level dalam waktu singkat. Mata semua siswa aula luar menjadi merah karena keinginan, tetapi mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus buah pemurnian Void, itu bukan sesuatu yang bisa mereka andalkan. Buah pemurnian Void. Napas Duan Lingtian menjadi tergesa-gesa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure akan begitu murah hati dan memberikan buah pemurnian Void sebagai hadiah tambahan untuk orang dengan poin tertinggi selama misi pengalaman kali ini. Nomor 1. Mata Tuan Muda Gila, Luo Zhan, dan Tuan Muda Pedang, Chen Shaoxuai, dipenuhi dengan kerinduan. Nomor 1, ada yang bertekad untuk mendapatkannya. Yang pertama pasti milikku. Tuan Muda Api, mata Zhang Yan menyipit saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebagai putra ketiga Kaisar Azure Forest Imperial Kingdom, Zhang Yan secara alami tahu bahwa keluarga kekaisaran telah memperoleh Void Refining Fruit belum lama ini. Jika itu adalah waktu yang biasa, buah pemurnian Void itu pasti akan menjadi miliknya. Tetapi, kebetulan dia akan mengikuti kompetisi bela diri 10 dinasti. Meskipun para jenius muda dari Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure mereka mungkin tidak dapat membunuh jalan mereka ke kompetisi bela diri 10 dinasti. Tapi, bahkan jika mereka bisa maju dengan mulus di Kekaisaran Batu Kegelapan, Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure mereka pasti akan mendapatkan penghargaan dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Justru karena inilah mereka mengeluarkan buah pemurnian Void untuk menjadi hadiah tambahan untuk misi pengalaman pertama Akademi Naga dan Phoenix. Ini adalah sesuatu yang dia ketahui sejak lama, dan dia tidak menyalahkan ayah kekaisarannya untuk itu. Karena dia tahu bahwa ayah kekaisarannya telah melakukan ini semua demi gambaran yang lebih besar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengandalkan kekuatannya sendiri dan merebut lebih dulu dalam misi kali ini. Dengan cara ini, dia akan bisa mendapatkan buah pemurnian Void dengan cara yang bisa dibenarkan. Begitu dia mendapatkan Void Refining Fruit, dia akan dapat langsung menembus ke tingkat ketiga dari Void Praying Stage dan bahkan dapat menyerang ke level keempat dari Void Praying Stage dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia mungkin bisa menjadi terkenal di Kekaisaran Batu Kegelapan, dan naik ke panggung dinasti Darhan. Memikirkannya saja membuatnya merasakan gelombang kegembiraan. Nomor 1, aku harus mendapatkan nomor 1 dalam misi kali ini. Cai Jin menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya suram. Tatapannya tanpa terasa turun ke Duan Lingtian, dan itu berkedip dengan sedikit kekejaman. Begitu saya mendapatkan buah pemurnian Void itu, kultivasi saya akan menerobos dalam waktu singkat. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya mengembalikan semua penghinaan yang diberikan Duan Lingtian kepada saya. Yang pertama ini milikku. Duan Lingtian tidak memperhatikan tatapan Cai Jin. Pada saat ini, matanya juga dipenuhi dengan kerinduan. Selama dia mendapatkan buah pemurnian Void, kultivasinya akan dapat maju dengan cepat dalam waktu singkat, dan ini selalu menjadi sesuatu yang sangat dia harapkan.
Tujuan saya sekarang adalah untuk menerobos ke tahap inisiasi Void sesegera mungkin. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan pedang giok itu, kunci harta karun Raja Pedang untuk menghubungi 8 orang lainnya dan membuka pedang harta karun Raja bersama-sama. Duan Lingtian telah membuat rencana untuk masa depannya. Dia memiliki perasaan bahwa harta karun Raja Pedang akan menjadi titik balik baginya. Saat ini, kompetisi bela diri 10 dinasti hanya 4 tahun lagi, jika saya tidak memiliki pertemuan kebetulan yang hebat selama 4 tahun ini, akan sangat sulit bagi saya untuk melawan para jenius paling menonjol di generasi muda, berbagai dinasti. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Duan Lingtian. Tidak perlu pergi sejauh ini, hanya saja kakak Zhang-nya, Zhang Shouyong, telah menembus ke tingkat keempat tahap inisiasi Void 1 tahun yang lalu dan bahkan telah memahami konsep bumi tingkat kelima. Jika dia berkultivasi sesuai dengan rutinitas, maka belum lagi 4 tahun, bahkan jika dia diberi 5 atau 6 tahun, dia mungkin tidak dapat mengejar Zhang Shouyong. Jadi dia membutuhkan titik balik sekarang, dia membutuhkan pertemuan yang kebetulan. Sebuah pertemuan kebetulan bisa menjadi buah roh, dan bisa juga hal lain. Wakil Dekan Qi, bagaimana poin selama misi kali ini dihitung? Duan Lingtian memandang Qi Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama misi kali ini, kalian semua akan mendapatkan poin berbeda berdasarkan target yang kamu bunuh. Bandit di bawah level ke-7 dari Naschen Soul Stage bernilai 1 poin. Bandit di level ke-7 dari Naschen Soul Stage bernilai 2 poin. Bandit di tingkat 8 Naschen Soul Stage bernilai 3 poin. Bandit di tingkat 9 Naschen Soul Stage bernilai 5 poin. Bandit di tahap Void setengah langkah bernilai 8 poin. Bandit di tingkat pertama tahap Priying Void bernilai 15 poin. Bandit di tingkat kedua tahap Void Priying bernilai 30 poin. Bandit di tingkat ketiga Void Priying Stage bernilai 50 poin. Saat dia berbicara di sini, Qi Ming berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Membunuh seorang bandit di level keempat dari Void Priying Stage atau di atasnya bernilai 200 poin. Kata-kata Qi Ming menyebabkan semua siswa yang hadir terdiam, dan ini termasuk beberapa siswa Void Priying Stage Inner Hall termasuk Duan Lingtian. Kelompok siswa aula luar tertunduk dan semangatnya rendah. Mereka tahu bahwa poin tertinggi dalam misi kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika itu adalah bandit di Half Step Void Stage, itu hanya bernilai 8 poin. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Wakil Dekan Qi, maksudmu adalah, di antara 10 bandit Void Priying Stage Plus, ada eksistensi di level keempat dari Void Priying Stage atau lebih tinggi. Tuan muda gila, Luo Zhan, mengerutkan kening saat dia bertanya. Qi Ming mengangguk. Menurut intelijen yang kami terima, pemimpin kelompok bandit itu adalah seniman bela diri Void Priying Stage tingkat keempat. Kekuatannya juga yang terkuat di antara semua bandit. Tahap pencongkel Void tingkat 4. Kata-kata Qi Ming menyebabkan semua siswa aula dalam termasuk Duan Lingtian yang berada di Void Priying Stage tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa getir. Tahap Void Priying tingkat keempat. Bagaimana mereka akan membunuh bandit itu? Tampaknya telah melihat ketidakberdayaan Duan Lingtian dan yang lainnya, Qi Ming melanjutkan. Jika kamu benar-benar menghadapi bandit yang tidak bisa kamu kalahkan sendiri, kamu semua dapat memilih untuk bekerja sama. Tapi, begitu kamu bekerja bersama, itu juga berarti kamu akan berbagi poin secara merata. Bagikan poin secara merata. Kata-kata Qi Ming menyebabkan beberapa siswa Void Priying Stage Inner Hall tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah poin dibagikan secara merata, itu juga berarti bahwa orang yang bergabung dengan mereka akan berada di garis awal yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun. Jika tidak perlu, maka aku sama sekali tidak akan bergabung. Semua siswa Void Priying Stage Inner Hall termasuk Duan Lingtian berkata pada diri mereka sendiri. Selama misi kali ini, Anda dapat memilih untuk berburu bandit sendiri, atau Anda dapat memilih untuk membentuk tim kecil dengan orang lain, tapi, setelah Anda membentuk tim kecil, poin yang diperoleh dari berburu bandit akan dianggap sebagai poin tim, dan itu akan didistribusikan secara bebas oleh anggota tim. Qi Ming melanjutkan. Selain Duan Lingtian dan siswa Void Priying Stage Inner Hall lainnya yang tetap acuh tak acuh ketika mereka mendengar kata-kata Qi Ming, tatapan kebanyakan orang menyala. Sima, ayo bergabung. Bagaimana? Qi Feng memandang Sima Yang dan menyarankan. Bagi poinnya sama rata, kata Sima Yang. Sepakat. Qi Feng tidak ragu untuk setuju.
Dia dan Sima yang sama-sama berada di Half Step Void Stage dan memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang mengambil keuntungan dari yang lain. Sementara itu, banyak siswa aula luar mulai membentuk tim kecil. Selain itu, selama misi kali ini, akan ada seseorang yang menghitung skormu dari bayangan selama misi berlangsung, jadi jangan berpikir untuk curang. Selain itu, selain senjata roh, kamu tidak boleh mengandalkan bantuan dari sumber kekuatan eksternal lainnya. Qi Ming menambahkan, kebanyakan orang tidak keberatan dengan ini. Sumber kekuatan eksternal, alis Duan Lingtian terangkat saat dia berpikir sendiri. Dengan cara ini, Little Gold paling-paling bisa mengeksekusi skill jiwanya, pengocok jiwa, untuk membantuku. Lagi pula, jika dia menyerang secara langsung, itu akan setara dengan mengandalkan bantuan dari sumber kekuatan eksternal selain senjata roh. Adapun keterampilan jiwa, goyang jiwa, kecuali itu adalah master prasasti, jika tidak, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan bahwa emas kecil telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang. Baiklah, kalian semua bersiaplah dan pergi setelah makan siang di siang hari. Setelah dia selesai berbicara, Qi Ming pergi. Sedangkan Duan Lingtian, Tuan Muda Gila, dan Tuan Muda Pedang pergi mengejarnya dan kembali ke aula dalam. Adapun Tuan Muda Api, Zhang Yan, dia mengambil langkah besar menuju wanita muda yang cantik, peri seruling. Ziyan, aku bertekad untuk mendapatkan buah pemurnian Void itu, maafkan aku karena tidak dapat membentuk tim kecil denganmu. Kata-kata Zhang Yan mengandung sedikit nada minta maaf. Huff. Peri Flute mendengus pelan, dan berkata dengan sedikit kebencian, bahkan jika kamu ingin membentuk tim kecil denganku, aku tidak akan mau. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Zhang Yan sebelum berbalik dan pergi. Bahkan jika ekspresi peri seruling ke arahnya tidak bagus, wajah Zhang Yan masih memberikan senyuman di atasnya, dan matanya dipenuhi dengan kegilaan saat dia melihat sosok cantik peri seruling menghilang ke kejauhan. Ziyan, suatu hari nanti, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, kata Zhang Yan dalam hatinya. Kamu melakukan perjalanan ke penginapan dan memberitahu dua tetua penjaga tentang misi pengalaman kali ini. Di sudut, Liu Yue memerintahkan. Seorang murid Azure Forestry Sekte setuju sebelum pergi, lalu menuju ke arah gerbang akademi. Mata Liu Yue berangsur-angsur menyempit saat cahaya dingin melintas di dalam. Duan Lingtian, kali ini kamu pasti akan mati di Black Wind Ridge.